Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Evi Tamara, NIM saya 19 12 10 165. Saya di jurusan PAI kelas E dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini ada seputar pengembangan kurikulum. Apa sih itu pengembangan kurikulum? Nah, pada dasarnya pengembangan kurikulum itu adalah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan, karena adanya berbagai macam pengaruh yang sifatnya positif, entah itu dari luar ataupun dari dalam. Dengan harapan apa? Dengan harapan agar peserta didik itu bisa menghadapi dan memahami masa depannya dengan baik sebagai anak dan juga generasi penerus bangsa. Ada definisi lain yang menyatakan bahwa pengembangan kurikulum itu adalah proses perencanaan kurikulum agar bisa menghasilkan perencanaan kurikulum yang luas dan spesifik. Pengembangan kurikulum juga harus mengacu kepada kerangka umumnya, yaitu yang berkaitan dengan hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan keputusan, seperti asumsi, seperti tujuan pengembangan kurikulum, penilaian kebutuhan, konten kurikulum, sumber materi kurikulum, implementasi kurikulum, dan juga evaluasi kurikulum. Baik, selanjutnya itu tentang peran guru dan kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, siapa sih kepala sekolah itu? Nah, kepala sekolah itu merupakan tokoh kunci manajemen sekolah. Padanya lah kebijakan dan keputusan itu bisa atau tidak diterapkan dalam sekolah itu hanya kepala sekolah yang bisa menentukan. Sesuai dengan amanat dari Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah. Standar kepala sekolah adalah kepala sekolah harus bisa memenuhi kemampuan kepribadiannya, manajerial, kewirausahaan, dan juga sosialnya. Peran kepala sekolah bisa sebagai apa aja? Bisa sebagai edukator, leader, administrator, supervisor, manajer, inovator, dan motivator. Nah, yang pertama itu ada peran sebagai edukator. Peran sebagai edukator itu bagaimana maksudnya? Jadi, untuk membimbing guru, tenaga pendidikan, dan siswa yang mengikuti perkembangan iptek dan memberi teladan yang baik. Nah, yang kedua yaitu peran kepala sekolah sebagai manajer, yaitu mengelola dan mengatur berjalannya sekolah. Yang ketiga itu peran kepala sekolah sebagai administrator, yaitu untuk meningkatkan kinerja bawahannya. Yang keempat itu ada peran sekolah sebagai supervisor, yaitu sebagai tujuan proses dalam mengelola penampilan guru dalam belajar mengajar. Yang kelima itu ada peran kepala sekolah sebagai leader, yaitu sebagai pemimpin yang bertugasnya untuk mengarahkan guru, staf, siswa, orang tua siswa, dan lain-lain. Dan yang keenam itu sebagai inovator. Nah, menurut Marno tahun 2007 itu menyatakan bahwa kepala sekolah itu harus memiliki gagasan baru dan mampu menuangkan atau menerapkan ide-ide barunya. Nah, yang ketujuh itu tentang sebagai motivator, yaitu untuk menciptakan kondisi yang dapat merangsang guru untuk agar guru bisa bekerja lebih baik lagi. Yang di sini ada selanjutnya itu ada peran guru dalam pengembangan kurikulum. Tadi kepala sekolah, sekarang peran gurunya.
yaitu peran guru. Yang pertama peran guru itu ada tiga golongan. Yang pertama ada yang termasuk golongan peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam menurut Murray Print. Yang kedua itu peran guru bisa dilihat dari segi pengelolaan kurikulumnya. Yang ketiga, guru profesional dan pengembangan kurikulum. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya pengembangan kurikulum itu adalah perencanaan yang menghasilkan kurikulum agar bisa ke tujuan yang diharapkan. Dan kepala sekolah juga mempunyai kedudukannya yang strategis dalam pengembangan kurikulum. Kepala sekolah berada di garis depan jika ada perubahan kurikulum. Ia dapat membangkitkan atau mematikan perubahan kurikulum di sekolahnya. Dialah tokoh utama dalam manajemen sekolah. Sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.